Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang disebabkan oleh infeksi virus. Ini mengakibatkan infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan inflamasi pada sel-sel hati yang menghasilkan kumpulan perubahan klinis, biokimia, serta seluler yang khas. Sampai saat ini sudah teridentifikasi 5 tipe hepatitis, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Adapun etiologinya, yang pertama hepatitis A. Virus hepatitis A merupakan partikel dengan ukuran diameter 27 nanometer dengan bentuk kubus simetrik, tergolong virus hepatitis terkecil. Golongan picornavirus. Masa inkubasi hepatitis A akut bervariasi antara 14 hari sampai 49 hari dan rata-ratanya 30 hari. Hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A yang merupakan virus RNA dari famili enterovirus. Selanjutnya hepatitis B. Virus hepatitis B adalah virus DNA berselubung ganda berukuran 42 nm, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis yang merupakan virus DNA yang berkulit ganda, dapat ditularkan melalui darah atau produk darah. Selanjutnya hepatitis C. HCV adalah virus hepatitis yang mengandung RNA rantai tunggal berselubung glikoprotein dengan partikel sferis inti nukleokapsid 33 nm yang dapat diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus. Selanjutnya hepatitis D hanya terjadi pada individu dengan resiko infeksi HBV atau koinfeksi atau superinfeksi. Transmisi virus ini mirip dengan HBV, yaitu melalui darah, permukosal, perkutan parenteral, seksual, dan perinatal walaupun jarang. Selanjutnya hepatitis E merupakan virus RNA dengan diameter 32-36 nm dan masa inkubasinya sekitar 15-65 hari. Hepatitis E kadang menyebabkan wabah yang menyerupai hepatitis A yang hanya terjadi di negara-negara yang terbelakang. Patofisiologi. Kerusakan hati yang terjadi biasanya meliputi serupa pada semua tipe hepatitis virus. Cedera dan nekrosis sel hati ditemukan dengan berbagai derajat. Ketika memasuki tubuh, virus hepatitis menyebabkan cedera dan kematian hepatosit yang biasa dengan cara membunuh langsung sel hati atau dengan cara mengaktifkan reaksi imun serta inflamasi. Selanjutnya akan mencederai atau menghancurkan hepatosit dengan menimbulkan lisis pada sel-sel yang terinfeksi atau yang berada di sekitarnya. Kemudian, serangan antibodi langsung pada antigen virus menyebabkan destruksi lebih lanjut sel-sel hati yang terinfeksi. Manifestasi klinik dari sebuah jenis hepatitis virus secara umum sama. Manifestasi klinik dapat dibedakan berdasarkan stadium. Yang pertama, stadium praikterik berlangsung selama 4-7 hari, stadium ikterik berlangsung selama 3-6 minggu, dan yang ketiga, stadium pasca ikterik atau rekonvalesensi. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ASR atau ALT, kedua darah lengkap, 3 leukopenia, 4 diferensia darah lengkap, 5 alkali fosfatase, 6 feses, 7 albumin serum, 8 gula darah, 9 anti-HVGM, 10 HbSAg, 11 massa protombin, 12 bilirubin serum, 13 tes ekskresi BSP, 14 biopsi hati, 15 scan hati, 16 urinalisa, 17 peningkatan kadar bilirubin. Komplikasi hepatitis adalah timbulnya hepatitis kronik yang terjadi apabila individu terus memperlihatkan gejala dan antigen virus menetap lebih dari 6 bulan. Adapun komplikasinya, yang pertama hepatitis persisten kronis yang memperpanjang masa pemulihan sampai 8 bulan, kedua hepatitis aktif yang kronis, 3 sirosis hepatis, 4 gagal hati dan kematian, 5 karsinoma hepatoseluler primer.
Selanjutnya penata laksanaan medis. Yang pertama perawatan suportif terdiri atas pada periode akut dan dalam keadaan lemah diharuskan cukup istirahat, aktivitas fisik yang berlebihan dan berkepanjangan harus dihindari. Kedua, manajemen khusus untuk hati dapat diberikan sistem dukungan untuk mempertahankan fungsi fisiologi seperti hemodialisis, transfusi tukar, extracorporeal liver perfusion, dan cardiac hemoperfusion. Yang ketiga, rawat jalan pasien. Selanjutnya perawatan yang dapat dilakukan di rumah seperti tetap tenang, minum banyak air putih, hindari minum obat yang dapat melukai hati, hindari minum minuman beralkohol, hindari olahraga yang berat sampai gejala-gejala membaik. Yang kedua, dietetik. Yang pertama, makanan tinggi protein dan karbohidrat, rendah lemak untuk pasien yang dengan anoreksia dan nausea. Yang kedua, selama fase akut diberikan asupan kalori dan cairan yang adekuat. Yang ketiga, menghindari obat-obatan yang dimetabolisme oleh hati, konsumsi alkohol, makanan-makanan yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti makanan yang berlemak. Yang ketiga, medikamentosa. Tidak ada pengobatan spesifik untuk penyakit hepatitis. Obat-obatan yang diberikan hanya untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan, yaitu bila diperlukan diberikan obat-obatan yang bersifat melindungi hati, antiemietik golongan fenotiazin pada mual dan muntah yang berat, serta vitamin K kepada kasus yang kecenderungan untuk perdarahan. Selanjutnya proses keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Penderita datang untuk berobat dengan keluhan tiba-tiba tidak nafsu makan, malaise, demam, lebih sering pada HVA, rasa pegal linu dan sakit kepala pada HVB, dan hilang daya rasa lokal untuk perokok. Yang kedua, dasar data pengkajian pasien. Data tergantung pada penyebab dan beratnya kerusakan atau gangguan hati, aktivitas atau istirahat, gejala, kelemahan, kelelahan, malaise umum. Pada sirkulasi, tandanya bradikardia, gejala ikterus pada sklera, kulit dan membran mukosa. Selanjutnya, pada eliminasi, gejala urin gelap, diare, konstipasi, feses berwarna hitam, adanya atau berulangnya hemodialisis. Makanan dan cairan, gejala hilang nafsu makan atau anoreksia, penurunan berat badan, atau meningkatnya odem, mual atau muntah. Tandanya asites. Selanjutnya neurosensori, tanda pekarangsang, cenderung tidur, alergi, dan asteriksis. Yang keenam, nyeri atau kenyamanan, gejala kram abdomen, nyeri tekan pada bagian kuadran kanan atas, mialgia, artralgia, dan sakit kepala. Tanda otot tegang dan gelisah. 7. Pada pernapasan, gejala tidak minat atau enggan untuk merokok. Selanjutnya keamanan, gejalanya adanya transfusi darah atau produk darah, tanda demam, urtikurial, lesi makutopapular, eritema tak beraturan, eksaserbasi jerawat, angioma jaring-jaring. Seksualitas, gejala, pola hidup atau perilaku meningkat risiko terpajan, contoh pada homoseksual aktif atau biseksual pada wanita. Yang ke-10, penyuluhan atau pembelajaran, gejala, riwayat diketahui atau mungkin terpajan pada virus, bakteri, atau toksin, makanan terkontaminasi, air jarum, alat bedah dengan anestesi halotan, terpajan pada kimia toksik, contoh pada karbon tetraklorida, vinil klorida, obat resep, contoh sulfonamid dan fenotizid. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Yang pertama, hipertermia berhubungan dengan invasi agen dalam sirkulasi darah sekunder terhadap inflamasi hepar. Kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berkaitan dengan perasaan tidak nyaman di kuadran kanan atas, gangguan absorpsi dan metabolisme pencernaan makanan, kegagalan masukan untuk memenuhi kebutuhan metabolik karena anoreksia, mual, muntah. Ketiga, nyeri akut berkaitan dengan pembengkakan hepar yang mengalami inflamasi hati dan bendungan vena porta. 4. Intoleransi aktivitas berkaitan dengan kelemahan umum, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Selanjutnya intervensi keperawatan. Yang pertama, hipertermia, NOC, termoregulasi, NIC, perawatan demam, mencegah hipertermia malignan, pengaturan suhu. Kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, NOC, status nutrisi, asupan nutrisi, status nutrisi, asupan makan dan cairan. NIC, manajemen gangguan makan, manajemen nutrisi, bantuan peningkatan berat badan. Selanjutnya nyeri akut, NOC yang pertama kontrol nyeri, 2 tingkat nyeri. NIC pemberian analgetik, manajemen nyeri, bantuan
pasien untuk mengontrol pemberian analgesik. Yang keempat, manajemen sedasi. Selanjutnya, intoleransi aktivitas. Yang pertama, toleransi terhadap aktivitas, daya tahan, energi psikomotor. NIC, terapi aktivitas, perawatan jantung rehabilitasi, manajemen energi. Selanjutnya, implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Implementasi merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Selanjutnya, evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan, membandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang asuhan keperawatan pada klien dengan hepatitis. Terima kasih.